Ya, Pak, siapa sih motor nih? Ngaliin. Mengenai pasal 9 yang tadi Bapak jelaskan mengenai pemberhentian sementara bagi notaris. Yang ditanyakan bagaimana tanggung jawab notaris pengganti terhadap naskah yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya. Apakah nantinya ikut terlibat juga dalam proses peradilannya? Cukup? Oke. Kita close pertanyaannya. Silakan kami berikan kesempatan kepada beliau-beliau ini untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Silakan, mulai dari Bu Eva. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari sebelah sana dengan Pak Agus. Jadi Pak Agus ini kan ya? Iya. Saya menjawab, tapi pertanyaannya terkait dengan Code of Conduct. Bahasa Inggrisnya kode etik ya, Code of Conduct. Apakah hanya mengikat notaris ya menjadi anggota perkumpulan ini? Jadi jawabannya tidak hanya mengikat notaris yang menjadi perkumpulan ini, berhubung dilihat dari sudut satu penggunaan istilah, kedua dari sudut pandang organisasi, yang ketiga dari isinya ya. Di dalam penggunaan istilah bahwa kode etik tersebut bagi notaris sudah pada tempatnya, berlaku bagi setiap notaris dan setiap orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, misalnya sebagai anggota perkumpulan ini yang belum atau sudah tidak lagi menjabat sebagai notaris. Itu ya jawabannya untuk penggunaan dari sudut istilah. Kemudian dari sudut pandang organisasi, yang menetapkan dan menegakkan perkumpulan ini yang merupakan organisasi notaris yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 ya. Kemudian tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Kemudian terkait dengan sudut isinya, sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian kode etik, baik dilihat dalam ajaran yang telah diterima secara umum tentang kode etik maupun dalam perundang-undangan. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa dilihat dari sudut pandang penggunaan istilah organisasi dengan isinya yang menetapkan jelas bahwa kode etik notaris atau code of conduct mengikat setiap notaris dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan notaris. Ya, itu jawabannya ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Eva yang telah menanggapi pertanyaan dari Pak Agus ya. Cukup Bapak ya. Oke, baik. Untuk dua penanya lagi, lanjut akan diborong oleh Pak Yumirman. Silakan Pak Yumirman. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Kepada penanya yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan juga disandingkan dengan kewenangan PPAT, perlu saya tegaskan, kewenangan PPAT hanya untuk 8 akte itu. Sudah pada tahu kan? Ada di PP 24. Ada 8 akte yang merupakan kewenangan dari PPAT. Selain dari itu PPAT tidak boleh. Kemudian kewenangan notaris seperti yang diatur dalam pasal 15 ayat 1, 15 ayat 2, 15 ayat 3. Ada kewenangan yang satu boleh dilakukan oleh kedua jabatan tersebut. Boleh dilakukan oleh notaris, boleh juga dilakukan oleh PPAT, yaitu yang bernama surat kuasa memperlakukan hak tanggungan atau yang kita kenal dengan SKMHT. Kalau SKMHT itu boleh dilakukan oleh notaris, boleh juga dilakukan oleh PPAT. Hanya itu. Yang lain-lainnya sudah terpisah dengan tegas. AJB, hibah, tukar menukar, pemberian hak yang bersama milik dan lain-lain, imbreng juga, itu semuanya adalah PPAT. Nah, ingat di pasal 1, di pasal 15 ayat 1
sepanjang tidak dibebankan lagi kepada pejabat lain. Jadi kalau itu dibebankan kepada BPT, berarti notaris tidak berwenang kecuali surat kuasa membebankan hak tanggungan. Ya, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana halnya dengan camat? Kekuatan hukumnya bagaimana? Sama. Jadi akte jual beli atau yang lainnya, yang 8 lainnya yang dibuat oleh camat sama dengan akte PPAT. Akte camat itu lebih dikenal dengan pejabat pembuat akte tanah sementara. Sementaranya sampai kapan? Nggak tahu. Biasanya sepanjang dia masih menjabat di kecamatan itu, maka dia adalah ex officio selaku PPAT. Cuma wilayah kerjanya beda dengan PPAT. PPAT itu adalah kota dan kabupaten, sementara camat hanya kecamatan di mana dia berada. Kecuali nanti PP 34 sudah berlaku, maka luas daerah kerja PPAT akan menjadi provinsi. Berdoalah insya Allah. Kemudian yang berkaitan dengan notaris pengganti. Kalau nggak salah tadi saya sudah singgung di dalam materi yang saya sampaikan, tanggung jawab notaris pengganti itu adalah penuh selama dia diangkat menjadi notaris pengganti. Jadi apabila nanti akte yang dia bikin bermasalah sampai dipanggil polisi, maka dia juga akan bertanggung jawab untuk memenuhi panggilan polisi. Makanya saya sampaikan tadi, seyogianya honorarium yang didapat dari akte selama pejabat, selama notaris pengganti itu bertugas, harusnya merupakan haknya dia, karena dialah yang bertanggung jawab. Namun di dalam praktek banyak rekan-rekan saya itu yang tidak memberikan itu. Dia tetap menerima gajinya dia, sementara honor yang diterima tetap masuk ke rekening kantor. Padahal tanggung jawab penuh itu adalah di notaris pengganti. Saya kira sudah selesai. Silakan dengan moderator. Baik, terima kasih Pak Yunirman. Mungkin sebelum kita tutup, ada penambahan yang akan disampaikan oleh Ibu Listi. Silakan, Bu. Iya, saya ingin tambah satu aja. Tolong kalau ada pertanyaan mengenai honorarium notaris. Satu. 1%, kecuali ada tidak mampu ya. Tapi dalam praktek jangan sampai ganti harga. Ya, terima kasih. Tapi ditanyakan, kalau ada pertanyaan, apakah Anda akan lakukan penggratisan dan akte? Anda lihat, ada tidak mampu atau tidak? Saya kira itu. Terima kasih. Itu akan membicarakan juga tentang ujian bisa, karena nanti apa Ibu sekalian yang akan ikut ujian kode etik ini akan ada wawancara ujian bisa. Jadi bisa ditanya, apa sih motivasi Bapak atau Ibu menjadi notaris? Itu pasti ditanya itu. Nah, yang seperti itu kita jawab jangan salah, motivasinya karena duitnya banyak gitu. Kan belum tentu itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab dari sesi 1, 2, dan 3 ini. Sebelum kita mengakhiri, ada sedikit kenang-kenangan buat para pemateri. Kami mohon Ibu Rosi untuk menyerahkan kepada Ibu Dia, Pak Yunirman dan